Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sekben, teman-teman Peskim juga ya. Malam ini kita mau coba sedikit di teman-teman Peskim buat Falah juga yang udah nemenin kita malam ini, karena kenapa akhirnya kita ada emergency meeting, karena emang ini kita butuh diskusi lebih lanjut buat proposal itu bisa naik secepatnya kayak gitu. Oke, sebelum mulai kita buka dulu dengan baca doa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Semoga kita bisa diberi jawaban di diskusi pada malam kali ini. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, gue langsung invent aja ya ke teman-teman. Jadi proposal itu kalau naik ke dekanat itu kan tahun dulu. Nah, gue udah coba ngechat beberapa kali, tapi akhirnya tadi siang dibales. Kebetulan dapat info juga dari Dika, sekretariat gitu. Akhirnya coba chat dan akhirnya dibales kayak gitu. Dan ketika dibales, Bu Lulu itu nanyain tentang luaran atau outputnya. Nah, output atau luaran itu apaan sih gitu. Jadi sekitar seminggu yang lalu kita ketua-ketua lembaga atau yang ada di FMIPA ini meet sama Bu Fanti, WD3 kita. Di situ ada breakdown tentang proker-proker yang diajuin ke dekanat dari semua BEM Prodi. Nah, mayoritas itu ditolak. Kenapa? Karena dari Bu Fanti sendiri, mungkin kalau gue nggak salah, ini arahan dari rektorat juga ya. Jadi kalau untuk proker yang ngajuin ke dekanat itu, pertama kalau bisa banyakin kompetisinya. Jadi di BEM Prodi itu kalau dari Bu Fanti bilangnya, ya kalau bisa adain banyakin kompetisi atau lomba-lomba lah gitu secara nasional gitu. Atau kalau mau webinar, kalau bisa sasaran ini nasional, jangan sebatas prodi, jangan sebatas rumpun, jangan sebatas fakultas, jangan sebatas internal UNJ kayak gitu. Jadi Bu Fadil skalanya nasional gitu. Nah, terus proker-proker juga harus ada outputnya, output fisiknya kayak gitu. Output fisik tuh kayak gimana sih? Jadi ini gue kasih contoh, misalkan Peskim. Peskim buat outputnya bisa bikin buku. Jadi hasil karya dari esai peserta ini, katakanlah 10 peserta terbaik dah gitu. Kita buku ini hasil karyanya, terus dihakiin deh gitu. Jadi itu output yang bisa keluar dari Peskim itu contohnya. Atau misalkan dari WP bisa hasil-hasil workshopnya dijadiin satu, di hak ciptain gitu, itu juga bisa. Atau yang lainnya juga bisa, cuman gue belum kepikiran sih kayak gitu. Makanya kemarin sempat struggle juga di apa BEM BEM di, di FMIPA. Kenapa nanti baru ada arahan buat ngasih outputnya secara fisik kayak gitu. Nah, output secara fisiknya ini bukan LPJ, bukan laporan kegiatan, tapi yang tadi udah gue bilang, kayak semacam hak cipta atau HKI atau buku kumpulan lomba-lomba gitu, hasil lomba-lomba, hasil esai atau workshop segala macamnya itu disatuin lah di satu file. Nah, tadi sempat kendala di situ kan, Bu Lulu itu minta buat outputnya seperti apa. Nah, dari gue sendiri udah mikirin sebelumnya, seminggu yang lalu tuh udah mikirin, udah nanya-nanya juga ke teman di FIP, dia anak FIDE, forum penulisan gitu. Jadi kalau dari yang gue pikirin, teman-teman sekarang nih harus
kalau bisa secepatnya nentuin kira-kira output dari Peskim ini apa gitu. Karena output dari Peskim ini nanti bakal ditulis di proposal gitu. Makanya kenapa akhirnya meet malam ini supaya bisa cepat naik proposalnya gitu. Nah, terus juga yang tadi output Peskim ya, gue udah kepikiran sebetulnya, cuman masih gambling sih karena kayak gini. Jadi outputnya itu nanti entah berapa hasil esai dari peserta itu disatuin atau dibukuin lah istilahnya. Nanti setelah dibukuin itu dihak ciptain gitu. Mungkin itu yang paling simpel sih menurut gue ya. Dari yang lain pun belum kepikiran sih. Pun dari Bu Fanti bisa ngasih contohnya kayak gitu. Dari Bu Fanti sendiri belum kepikiran buat ada outputnya selain itu apa. Karena ini mungkin juga arahan dari rektoratnya sekarang semua proker itu harus ada outputnya. Nah, gue udah nanya juga tadi ke teman di FIP, kalau di mereka, di dia itu pernah bikin lomba esai juga, lomba esai nasional. Nah, mereka itu ngebukuin tuh hasil lomba esai itu, terus dicetak. Jadi diterbitin lah istilahnya. Nah, tapi agak lumayan ini sih, lumayan prosedurnya lumayan apa namanya rumit lah bisa dibilang karena harus ada pengalihan hak cipta dulu dari peserta ke panitia gitu kan. Terus nanti diedit dulu file bukunya, cover isinya segala macem, lagi ke penerbitnya seperti apa. Lalu nanti terus buat apa namanya? Buat biayanya juga tergantung dari penerbit itu sendiri, nantinya berapa. Kalau emang mau diterbitin buku, ada channel nih gue dari penerbitnya namanya Guepedia. Itu gratis, cuman harus beli buku buat hadiah pemenang 3 esai terbaik. Nah, harganya tergantung berapa itunya dijual sama penerbitnya. Jadi ditentuin sama penerbitnya. Tapi itu bisa dibilang ya sama aja lah ya kayak penerbit yang berbayar juga sama-sama ngeluarin duit gitu. Nah, itu sih paling kita coba diskusiin malam ini kira-kira outputnya mau seperti apa. Terus paling yang tadi gue pikirin itu kita nyatuin di satu file aja. Mungkin nggak harus buku nggak masalah, mungkin jadi makalah atau apa gitu ya. Baru nanti dihak ciptain kayak gitu. Nah, buat hak cipta sendiri itu belum ada info apa-apa sebetulnya dari Bu Fanti sendiri gitu. Atau mungkin di sini ada yang tahu, nanti bisa disampaikan aja prosedurnya gimana. Karena dari Bu Fanti sendiri cuma ngarahin kalau bisa dihak ciptain, terus juga hak cipta tuh gampang katanya prosedurnya. Cuman nggak ngasih tahu sih kira-kira gimana prosedurnya kayak gitu. Itu sih untuk malam ini. Dari teman-teman Sekben ada yang mau ditambahin nggak? Kita cukup. Dari Riri, Tara, Biba, teman-teman yang lain juga boleh. Kalau cukup, kita coba buat diskusi kali ya. Kita tampung ide dulu dari teman-teman. Kira-kira ada yang punya ide nggak buat output atau luaran dari si Peskim ini gitu. Kalau tadi gue ulang sedikit ya, saran gue kita nyatuin hasil esai ini terus dihak ciptain gitu. Tapi nanti gue coba mau nanya ke Bu Elma atau Kak Syauki, semoga tahu gitu caranya atau punya saran juga. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira ada yang punya ide kah? Atau ada yang tahu gimana cara buat dihak cipta? Gue mau nanya nih, kalau misalnya di hak cipta ini berarti nanti di syarat ketentuan esai ditulis gitu ya? Kalau karya yang udah masuk tuh nanti bakal dibikin buku gitu. Kayak di hak ciptain sama panitianya. Ditulis Ya, gitu nggak di syarat ketentuannya? harusnya dikasih tahu pas lagi ini sih, oprek harusnya. Jadi biar peserta tahu ya. Iya berarti, iya masuknya di ini kan di syarat ketentuan. Iya nggak sih?
Iya, benar-benar. Berarti nanti agak direvisi gitu ya di SK-nya. SK apa tuh? SK esai biar Oh, buat eh, reply. kan suka ada tuh ya yang kalau misalnya lomba terus Hmm. karya yang dipilih itu dijadiin apa sih yang itu loh yang diinin sama panitia kayak bebas digunain sama panitia apa sih namanya yang kayak gitu dah. Pengalihan hak cipta Gue bukan? pernah apa Surat pengalihan hak cipta atau bukan? iya kayak gitu intinya kayak gitu gue pernah baca sih. Nah gue nggak nih yang di esai tahun ini tuh ada yang kayak gitunya apa enggak. Oke, sip sip. Nih, Novian ada sedikit. Gimana ya? Oke, izin masuk sebentar ya. Halo. Ini kan diminta luaran berarti ya. Maksudnya kayak emang bukti, maksudnya kayak konkret gitu kan, kayak tadi kan misalkan hak cipta ataupun bentuknya karya gitu kan. Kalau bahas tentang hak cipta ya, sepengalaman gue kayak kemarin tuh gue ikut kepanitiaan di LKTIN, IDEA di KPM gitu. Itu sebenarnya kalau misalkan luarannya ya outputnya kalau dari program yang itu adalah ini sih inkubator karya, maksudnya file-file peserta memang dimasukkan ke inkubator karya, cuman enggak diterbitkan gitu. Nah itu yang pertama, enggak diterbitkan tapi masuk ke kayak bank karyanya gitulah. Terus kalau misalkan bahas tentang tadi apa namanya hak cipta ya. Nah ternyata kemarin setelah pasca acara dari pihak WR3 itu mendukung ataupun meminta nih panitia yang lomba karya tulis ini untuk meng-HKI-kan buku panduannya gitu. Jadi yang di-HKI-in itu buku panduan lombanya. Waktu itu kan ada lombanya kan tingkat SMA dan SMP. Jadi yang di hak ciptain itu adalah buku panduannya gitu. Nah itu waktu itu yang masuk sebagai pemilik hak cipta atas buku panduan itu ada dari WR3, ada dari pembina KPM, ada dari kepala divisi gua, ada Ilham, terus sama satu lagi yang memang job desk bikin buku panduan itu. Nah itu jadi tuh ada surat HKI-nya dan gue dapet juga gitu. Jadi waktu itu kalau sepengalaman gue itu yang di HKI-in itu yang buku panduannya. Jadi buku panduan itu bisa di HKI. Itu poinnya sih maksud gue. Gitu. Oke, kalau proseduralnya tahu gak ya? Oke, kalau prosedural jelasnya gue kurang tahu. Cuman memang ketika itu kan waktu itu kan gue nggak datang langsung dan nggak ngomong langsung sama pihak WR3 yang memang mengajukan HKI itu ya. Jadi waktu itu emang yang diminta tuh kayak KTP gitu, foto KTP, terus tanda tangan gitu. Dan pasti kalau menurut gue ya kalau misalkan nanti misalkan buku panduan Peskim ini baik yang CC maupun yang esai ini mau di hak ciptain itu paling nanti tetap ada nama pembina gitu, maksudnya pembina yang lebih terdepan dalam ngurusin itunya lah, maksudnya jadi nama pembina terus baru nama-nama kita, paling kayak gitu kalau menurut gue. Oke, sip sip. Kalau yang tadi hasil karyanya cuma disimpan aja ya berarti ya? Ya disimpan di Di G-Drive arsip aja ya gitu gitu. ya? Ya di arsip. Oke, sip sip. Kita tampung dulu. Ada lagi Yan atau cukup? Udah sih baru itu aja. Oke, sip sip. Thank you thank you. Mantap nih idenya. Di buku panduan kita hak ciptain ya. Eh, coba dicatat dulu deh buku panduan. Berarti nanti dari kalian ada 2 buku panduan ya? Cerdas cermat sama Esa ya? Atau jadi satu?
Iya Kak, ada 2. Oh, ada 2. Oke. Sip. Sip, dari yang lain kira-kira ada saran? Nanti biar coba ditampung, terus gue tindak lanjutin ke Bu Elma atau ke Kak Syoki. Mau nanya, kalau misalnya soal-soal kan ada lomba CC juga nih. Kalau misalnya soal-soal yang CC itu dibukuin juga bisa nggak? Kayak soalnya dikumpulin gitu, kan ada banyak. Di buku disatuin terus diaktiftain gitu ya? Iya, jadi kayak buat buku latihan, buku soal-soal gitu. Oke, sip. Gimana Yan? Kira-kira bisa nggak Yan kayak gitu Yan? Gimana? Tadi kalau dari Zarna buat soal-soal si cerdas cermat nanti disatuin terus dihak ciptain, mirip sama kayak buku panduan tadi. Oh, oke. Mungkin bisa sih, cuman paling nanti ya tetap ini nanya-nanya dulu ke yang lebih paham gitu. Tapi kayaknya bisa sih. Kayak semacam ini aja, kayak buku kayak soal olimpiade gitu kan, sudah diciptain. Ini kan juga soal-soal eskim lah gitu istilahnya. Oke, sip. Coba ditampung dulu. Tadi udah dapet 2 ya. Buat buku panduan dihak ciptain sama kumpulan soal cerdas cermat eskim. Oke, ada lagi kira-kira dari teman-teman? Nanti abis ini kan ada 2 opsi nih. Kalau emang nggak ada lagi ya, nanti coba ditanyain ke Kak Syoki sama Bu Elma ya. Kalau emang bisa nanti coba dikabarin deh secepatnya. Karena proposal juga harus sudah naik kan gitu. Nanti coba dikabarin. Sip, ada lagi kira-kira? Ditunggu sampai udah 8.10. 8.11 deh. Atau kalau ada yang mau nanya juga boleh. Mau nanya boleh gak? Nanya ke siapa? Gue nanya ke Zarna. Nah, buat yang soal-soal itu, kalian bikin sendiri atau ngambil juga beberapa dari contoh soal yang ada di Google? Nah, itu gue nggak tahu tuh, soalnya itu bagiannya TPS. Mungkin Ardiana atau Wafian bisa jelasin itu ngambil soalnya dari mana. Karena DL pengumpulan soalnya sih juga hari ini gue lihat di grupnya kan. Kayak kumpulin soal-soalnya tuh hari ini DL-nya. Cuman gue nggak tahu itu soalnya bikin sendiri atau kayak misalnya referensi dari soal olimpiade apa, tapi nanti ada yang diganti-ganti gitu. Gue juga kagak tahu sih sebenarnya. Mungkin Ardiana atau Wafian bisa menjelaskan. Ya mungkin Ardiana aja dulu. Gimana Ar? Ya, aku izin masuk ya Kak. Kalau dari soal yang aku udah buat sendiri itu, aku berdasarkan buku kayak buku ringkasan aku sendiri sih, kayak buku kimia aku gitu. Nah, terus itu aku ngambilnya dari materi-materinya, terus baru aku buat soal. Jadi jatuhnya tuh kayak soal baru gitu Kak, bukan dari
kita ngambil soal terus dijadiin template, kita ganti angkanya atau kita ganti senyawanya kayak gitu. Tapi ada juga beberapa yang aku ngambil dari contoh soal yang ada di buku itu, terus aku ganti angkanya, terus aku ganti senyawanya juga. Terus ada juga beberapa gambar yang itu aku ngambilnya dari Google, Kak, karena kalau dari buku tuh takutnya ketahuan banget kita ngambil dari buku orang gitu kan ya, Kak. Jadi aku ngambilnya dari buku dari Google gitu. Ada beberapa gambar yang aku ambil dari Google. Kalau aku kayak gitu sih, Kak. Oke, Devi, makasih. Terus berarti mau saran aja sih dikit. Kalau emangnya nanti yang kumpulan soal itu pengen dijadiin HKI, perlu dipertimbangin lagi buat soal-soalnya. Takutnya soal yang diambil ada juga yang udah di HKI-in gitu loh, HKI-in gitu. Nah, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan lagi gitu. Dan ya balik lagi sih yang kayak Wafen bilang, nanti harus cari yang benar-benar pembinanya itu ngebimbing kita buat sampai HKI, buat jadi HKI itu. Gitu sih. Takutnya nanti bermasalahnya di bagian itu soal aja. Kayak kita mau HKI-in itu soal, tapi ternyata soal itu sebelumnya udah di HKI di buku yang lain. Itu sih pikiran gue. Kalau yang lain pengen ngasih saran juga boleh. Oke, sip, mantap-mantap. Kenapa, Zar? Atau gini aja, yang sekiranya soalnya bener-bener baru bikin baru, itu dipisahin sama yang kalau misalnya ada yang template gitu, yang kayak tadi Ardiana bilang yang ada yang angkanya diganti-ganti. Tapi kan tadi ada yang Ardiana bikin sendiri gitu kan. Nah mungkin dipisahin dulu aja. Biar nanti ditanyain lagi gitu. Tapi yang penting tuh soalnya kayak belum pernah ada gitu kan. Iya nggak sih? Iya, kurang lebih sih gitu. Soalnya kan hak cipta. Iya, meskipun kayak template-nya sama gitu gimana? Boleh nggak? Maksudnya tuh jatuhnya soal baru. Kata-katanya. Iya, kayak misalnya jenis soalnya tuh sama, cuman dia tuh beda apa gimana ya? Yang kayak tadi misalnya angkanya beda-beda gitu, beda-beda dikit. Itu sama senyawanya beda, tapi jenis soalnya sama. Itu termasuk soal baru atau enggak hitungannya? Kayaknya masuknya ke konsepnya gak sih? Iya, kalau iya konsepnya sama gitu kayak misalnya ngitung masa relatif kayak gitu, tapi senyawanya beda-beda. Gitu. Mungkin bisa jadi boleh, bisa jadi enggak. Tapi ya balik lagi, tunggu tanya sih. Lebih enaknya tanya yang lebih berpengalaman. Ya udah kalau enggak itu aja tadi nanti dipisah aja Ya? yang benar-benar baru sama yang template gitu. Izin masuk boleh gak? Iya, Bah. Boleh. Ini apa? Kalau misalnya dulu tuh waktu masih offline, Peskim gue tuh kan Olimpiade juga ya. Ini nggak sih? Iya ada cedera sematnya. Jadi gue pernah nanya Kaur kan. Terus kata Kaur tuh kalau dulu tuh nyusun soalnya itu kita bareng sama dosen. Jadi konsultasi gitu sama dosen. Mungkin bisa tuh apa? Tapi takut sibuk sih dosennya juga. Nah, setahu gue tuh emang jadi dari TP sendiri tuh kayak mau ngumpulin soal dulu. Nanti soal-soalnya itu mau divalidasi juga sama dosen. Gitu nggak sih Ardiana? Setahu gue ya. Oh, ada validasinya. Oke. Iya nggak sih? Kayaknya gitu dah. Gue baca di grupnya sih gitu. Ya, aku kan izin masuk ya, Kak. Jadi aku nanya sama Kak Ankai. Itu kalau udah bikin soal, nanti soalnya tuh dikasih ke dosennya sesuai dengan jurusannya. Tapi kan waktu itu kan Peskin bawa nama Olimpiade ya. Kalau Olimpiade targetnya SMA itu berarti soalnya itu soal kuliah yang berbau kimia organik kayak gitu. Kimia organik, analitik, dan sebagainya gitu ya, Kak. Nah, itu divalidasinya sesuai dengan dosen di bidangnya gitu. Oke, sip. Gimana, Bah, menanggepin? Oke. Apa enggak ini enggak sih? Kan P2K punya bank soal ya? Tapi esai ya?
bisa juga tuh kalau dipakai menurut gue. Bang Esai. Bang Esa. Bang soal. Bang soal. Bang soal tapi ujiannya esai. Bikin pilihan Enggak deh, ganda CC kan sendiri. ini kan pilihan ganda ya. Kalau tidak cermat. Enggak, kalau kita tuh CC-nya tuh ada 3 level gitu, Bibah. Jadi ada yang jawaban singkat, ada yang true or false, sama perhitungan. Tapi semuanya esai gitu, bukan pilihan ganda. Kayak nggak ada optionnya gitu. Oh, oke. Nah, mungkin kalau dari Bang Soal itu, kan beberapa soal juga ada yang ngambil dari buku gitu kan, kalau dosen-dosen biasanya. Ya nggak sih? Kadang kayak ngambil soalnya dosen, dari iya. buku. Ya kan biasanya. Nah, itu mungkin Iya. coba nanti ditanyain dulu kali. Kayak soal buat tutor ya, Zar? Iya, Dari terus juga buku. biasanya kan soalnya kayak sama gitu kan dari tahun ke tahun tuh. Kayak template gitu ya nggak sih? Mirip-mirip lah Iya soalnya. benar. Cuma diganti angka gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu. Boleh. Tapi kalau buat yang soal bisa 2 tuh bisa di-keep. Ya emang pasti di-keep ya buat tahun depan mungkin. Nanti bisa juga di-HK-in kalau emang bisa. Paling yang jadi masalah sekarang kan karena kita nggak tahu nih syaratnya di HK-in gimana, prosedurnya gimana. Gitu. Tapi yang pasti kita udah ngumpulin ide sih malam ini. Jadi bisa coba di-up ke yang bersangkutan nantinya. Oke, cukup kali ya. Dari yang lain kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, kita tutup aja kali ya. Oh ya, sebelum ditutup mau nanya ke Pak. Kalau yang seminar ISO juga sama Pak, kayak gitu Pak? Iya gitu juga. Udah disampaikan ke Karin sih. Oh, oke. Nah dia bentuknya webinar kan.